Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat penting untuk jadi bahan renungan kita. Hadis ini sahih ya, dari riwayat Ibnu Majah nomor 4105, dinyatakan sahih oleh Al-Albani. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kanatid dunya hammahu." Barang siapa yang menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, obsesinya, sumber kekhawatirannya, target utamanya, farraqallahu alaihi amrahu, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan. Nanti akan ada penjelasan ya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan menjadikan kefakiran, takut miskin ada selalu di pelupuk matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan tiadalah datang kepadanya dunia kecuali apa yang telah ditetapkan untuknya. Jadi Allah Maha tahu segala isi hati kita, goals yang kita kejar dalam hidup ini. Sekira goalsnya itu hanya duniawi, harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, penampilan, termasuk syahwat, pokoknya tidak ada kaitan dengan iman dan amal soleh, maka apa yang akan terjadi pada orang tersebut, maka Allah akan menjadikan farraqallahu alaihi amrahu, urusannya ribet saja. Dari bangun sampai tidur itu ribet, ada aja urusan tuh ya. Makin tinggi jabatan makin ribet, makin banyak harta makin ruwet, sehingga orang ini tidak menikmati apapun dalam hidupnya kecuali diperbudak oleh keribetannya. Itu fisik ya, pikirannya juga ribet, hatinya ribet, nggak ada kenyamanan pada dirinya tuh. Urusan aja, masalah aja. Dari bangun sudah mulai kontak sana, kontak sini. Bagaimana ini polatak politik, jabatan naik tidak, bisnis dolar naik tuh, riweh ya nggak? Klien bagaimana pundung tidak, berbagai hal termasuk olahraga, hobinya, pertandingan ini, pertandingan itu. Jadi hari-harinya itu tidak fokus kepada amal soleh dan tidak fokus kepada iman. Jadi capek aja. Kalau lelaki namanya Mas ribet ya, istrinya buruwet. Ini capek hidup kayak gini hadirin. Apa saudara pikir kalau perusahaan membesar bisa makin tenang? Bisa makin tenang tidak? Perusahaan makin besar, hati bisa makin tenang? Bisa. Kalau nanti yang kedua. Tapi kalau tujuannya hanya ingin jadi pengusaha sukses, yang omsetnya besar, yang jadi konglomerat, jadi orang, kalau udah itu dah. Nah sekarang kita lihat, kalau bapak-bapak yang tujuannya punya jabatan, seperti apa sih ujungnya jabatan itu? Lagi ada aja ribet luar biasa, betul tidak? Belum ijazah, belum apalah gitu ya, ijazah ribet, belum lagi segala ribet gitu. Saya nggak tahu kapan bahagianya orang yang urusannya hanya jabatan. Terus ujungnya bagaimana? Ini saya lihat di masjid ini juga ada mantan pejabat. Udah pensiun belum Pak? Kalau bapak nggak pensiun, enak orang tuh lihat bapak tuh Pak. Beneran. Kalau pejabat nggak berhenti mual itu orang tuh, beneran Pak.
karena mereka juga pengen jabatan itu. Semua pejabat berhenti dari jabatannya, yang kasak kusuk, nyogok sana, nyogok sini, kemudian lacak sana, licik sini. Ujungnya apa? Berhenti dari jabatan itu. Betul? Lagi menjabat, mencari jabatannya ribet, lagi punya jabatannya ruwet, berakhir juga nggak tenang, dikejar-kejar terus. Udah gitu gimana pejabat itu, Pak? Mati semua pejabat tuh. Mau sehebat apapun mati, demi Allah mati kita ini. Hah? Mau dibawa kemana? Apa ada jabatan yang bisa menahan kematian? Gak ada. Alexander the Great, Fir'aun, siapapun mati demi Allah. Mana itu jabatan yang mati-matian dicari itu? Kenapa jadi tegang begini? Nih di sini banyak pejabat. Ayo, mana yang di rumah punya villa, gak kuat ke villanya juga masuk angin, benar? Malah stres. Orang yang kaya coba, waduh itu ya bisnis tuh, pontang panting pentong, waduh rapat meeting, sholat lewat, saum batal, ngaji nggak sempat. Ini yang jago meeting ya, pengusaha kumpul terus ke sana, lobby sini, ngecek itu, aduh ribet. Tua tidak? Pengusaha tua tidak? Tua bisa menikmati tidak itu? Punya mobil off-road misal, udah tua seleo. Hah? Punya moge, udah aki-aki, keluar sebentar gak kuat nahan miring, pulangnya dikerok Pak, enterwin. Berapa lama sih kita gaya tuh Pak? Enggak lama. Paling umur berapa ya gaya-gayaan kita teh? 50 sampai 60. Udah lama mah ngegaya-gayain dulu tetap enggak gaya. Coba kalau di sini ada, maaf ya tanpa bermaksud merendahkan. Karena saya anak tentara Pak. Di KPAD dulu. Komplek perwira di sana. Jadi gagah, letnan, kapten, mayor, letnan. Udah lama-lama itu Pak, seragam yang keren dipakai lagi. Kalau udah sepuh udah nggak cocok lagi ya kan, malah jadi kasihan. Ada batasannya. Gagah tuh kaya juga udah nggak bisa dinikmati. Dikasih asam urat, dikasih kolesterol naik, dikasih diabetes, udah nggak ada apa-apanya. Kekayaan tuh nggak ada, tinggal pusingnya aja, dikejar-kejar pajak ya, ini sembunyiin ke sana pakai nama orang lain, ini dititipkan ke pakai nama itu, ternyata dia nggak mau mulangin. Aduh stres Pak. Beli rumah di luar negeri dipakai nama orang, orangnya ngambil, stres. Kenapa ini kayak pada menjiwai gini? Orang kaya mati tidak? Jawab. Kalau punya mobil 5 miliar ke kuburan, orang kaya naik mobil yang mana? Ambulan milik masjid. Pakai keranda Pak. Di mewah-mewah juga nggak bisa tuh keranda itu. Dunia sampai di mana? Sampai di pintu kubur aja. Mana orang kaya nggak mati? Korun. Segitu beratnya kuncinya aja udah nggak keangkat. Kemana itu korun? Dimakan tanah, babak belur, dihisab itu setiap rupiahnya. Nggak ada yang lepas tuh. Udah di dunianya nelangsa, babak belur, udah gitu dicapek pikiran, capek hati, sakit hati, dendam. Bisnis tuh bukan main Pak.
peningnya mati, hidup aja nggak dinikmati Pak. Apa orang kaya sekali makan satu meja makan? Enggak, sebelum makannya juga makan dulu kolak dulu ya, supaya pas makan bisa ngebrojol semua. Siapa yang otot kawat balung bersih? Karena ada yang pengen badannya di keren-keren terus. Berapa lama tuh kita berotot mak yang rada centil, yang ingin kelihatan, saya nggak boleh nyebut seksi, nggak sopan ya. Berapa lama centil kayak gituan, tetap ngoyon don, ya kan? Mau pakai jepitan jemuran di sini, lama-lama dijepit ke sini ke bawah hidungnya. Gak lama Pak, badan kita digagah-gagah tuh. Ya, berapa sih? Juga kalau udah 70 gitu kita digagah-gagah juga gak pantas. Jadi aki-aki lincah, ya. Kalau terlalu fokus ke tubuh, hanya ingin dilihat orang badannya bagus, atletis, atau badannya itu capek pasti hidupnya, stres, ingin kelihatan cantik, ingin kelihatan cakep, ingin kelihatan awet muda, itu menderita tuh hadirin. Tiap tumbuh uban, pusing, dicabut, sakit, habis dicet, naik lagi yang hitam, ya kan yang hitamnya. Capek Pak. Halo Bu, pengen kelihatan cantik teh berapa lama nih? Sampai 60-an lah mungkinnya berusaha, tapi udah 65 ke atas udah merdeka ibu, udah nggak bisa diapa-apain lagi ya kan? Sama bapak-bapak juga yang ingin kelihatan omlier ya. Gak lama Pak, udah gitu gimana yang gagah-gagah Pak? Yang otot kawat, balung besi, leher beton, ujungnya kemana? Maut Pak, mati. Segitu banyak waktu untuk ngangkat barbel, ya nggak? Segitu banyak waktu, bukan tidak boleh. Kemana ujungnya? Mati. Padahal waktu untuk kelihatan itu tuh ngabisin waktu luar biasa, biaya. Apalagi sih yang suka dikejar orang? Oh, syahwat. Pergi ke sana ke sini. Berapa lama syahwat? Belum lagi kena penyakit ya. Sifilis, gonorhu, HIV, raja singa, udah stres. Berapa lama? Udah akhir-akhir udah letoy ya kan? Jadi mau ngapain hidup ini? Nah, ini jawabannya. Kenapa sih jadi pada menunduk begini kan? Mumpung ada kesempatan. Lanjut ini. Man kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang niatnya, tujuan hidupnya akhirat. Nih apa yang terjadi? Oh, tadi ada yang kelewat. Tadi fakrohu baina ainai. Jadi orang yang pecinta dunia itu oleh Allah, selain dibuat urusannya ribet terus sehingga tidak bisa menikmati dunia ini, kecuali seperti Fata Morgana ya, punya misalkan villa di mana, di Los Angeles ya, Lenteng Agung LA, nggak pernah ke sana, giliran ke sana kebakaran. Dan orang yang fakrohu baina ainai, oleh Allah dibuat di pelupuk matanya tuh takut miskin, takut berkurang, maka tidak mau bayar zakat mal. Cirinya tuh pecinta dunia tuh pelit, maunya cuma zakat fitrah. Kalaupun dia mau bayar zakat mal, dia akan cari orang yang bisa ngitungin zakatnya itu, konsultan zakat yang jadi minimal. Dasar pelit. Pak, Bu, dengar ya, kalau orang dikasih rezeki oleh Allah, dikasih terus,
bisnisnya dibuat besar, menggurita, gak usah kagum, sama sekali gak usah kagum, kecuali nanti ada yang boleh kita kagumi ya. Makin besar penghasilan, untung dari puluh juta ke ratus juta, menjadi miliar, jadi puluhan miliar, ratusan miliar, dikasih terus oleh Allah. Tapi oleh Allah ditutup hatinya, tidak mau bayar zakat. Itu istijraj, itu cara Allah menghinakan dan akan menyiksa seseorang. Karena zakat itu kalau nggak dikeluarin, kita jadi maling, mencuri hak 8 asnaf. Hati-hati nih, nggak mau bayar zakat, kayak makan terus nggak bisa BAB, meledak nanti. Jadi bukan keren sama sekali dikasih uang, atau jadi makin pelit. Dulu waktu SMA dikasih bekal 150.000, dia sedekah 5.000. Berapa tuh? Bekal 50.000, sedekah 10.000, dia sedekahnya berapa? 20%. Nih 50.000, dia sedekah 2. Tadi saya ngomong berapa? 10.000, 20% ya. Kuliah, kasih uang jajannya 100.000 sehari, dia tetap 10.000. Naik atau berkurang sedekahnya? Jawab, dia makin pelit. Bisnis, kerjaan, dapat gaji 10 juta, dia sedekahnya 500.000, makin kurang. Nominal nambah jadi 500.000 dari 10 juta ya, tapi persentase dia makin berkurang. Dia dapat untung 100 juta, dia sedekah 1 juta, naik tuh dari 500 ke 1 juta ya kan, tapi dia jadi 1%, jauh lebih pelit dibanding dia waktu SMA. Padahal uangnya ditambah oleh Allah. Hati-hati Pak, hati-hati nih ya, yang oleh Allah ditakdirkan diuji dengan kekayaan. Hitung, saran saya cari konsultan zakat, jujur kepada beliau, hitungkan, merem, mau keluar 100 juta, 500 juta, 1 miliar, 10 miliar, kalau itu zakat, keluarkan. Itu bukan milik kita. Kalau tidak, kita mencuri. Kayaknya ceramah ini nggak begitu disukai nih. Hah? Beda wajahnya dengan waktu saya datang tadi, ada harapan, tapi sekarang ada ya. Udah pensiun suruh bayar zakat, ya udah nggak usah bayar, tunggu di akhirat aja. Nah ini dia, walam ya'tihi minad dunya, dan tidaklah datang kepadanya dunia illa ma kutibalahu, kecuali apa yang sudah ditetapkan untuknya. Jadi orang-orang yang licik, yang maling, yang berbagai perbuatan tidak benar itu sebetulnya udah rezeki dia juga, cuman dia pakai jalan batil. Memang udah takdirnya jatah dia. Apakah mungkin orang tidak pakai licik dapat rezeki? Yang jujur Allah yang ngasih rezeki, yang licik juga Allah yang ngasih rezeki. Orang soleh Allah yang ngasih rezeki, garong, copet, koruptor, munafikin, kafirin, musyrikin juga Allah yang ngasih rezeki. Semua rezeki itu milik Allah. Allah yang membagikan sesuka Allah. Berapa jumlahnya, kapan, di mana, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diberi, kapan diambil, hak Allah sepenuhnya, semuanya sebagai ujian. Gak akan dibawa kemana-mana, pasti mati, betul?
Makanya orang-orang yang tidak mau bayar zakat, tidak mau sedekah, tidak mau wakaf itu apes sekali ya. Dia dikasih tapi ditutup oleh Allah hatinya, dan dia akan takut sekali berkurang rezekinya dengan zakat, dengan sedekah, wakaf, infak. Padahal mana qasad shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta dengan sedekah. Lanjut, waman kanatil akhiratu niyatahu, dan barang siapa yang tujuan hidupnya akhirat. Tujuan hidup akhirat ini bukan mengabaikan dunia, tapi dunia yang dipakai untuk bekal akhirat itu sudah jadi urusan akhirat. Bolehkah kita punya harta banyak? Rasulullah hartanya banyak tidak? Masya Allah, sepertiga dari ghanimah itu luar biasa. Seperlima maaf dari ghanimah itu luar biasa jumlahnya. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, apalagi Utsman bin Affan, melimpah ruah. Umar Abdurrahman bin Auf, wah kaya sekali itu. Terserah Allah kalau ditakdirkan kaya, kaya. Tapi kalau tujuannya akhirat dengan kekayaan, dengan jabatan, jabatan itu terserah Allah ya. Surat Ali Imran ayat 26. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kulillahumma, katakan Allahumma malikal mulk, maharaja, pemilik segala kerajaan, engkau berikan kerajaan, kekuasaan, jabatan, kedudukan kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkau ambil jabatan, cabut dari siapapun yang engkau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang engkau kehendaki, engkau hinakan siapa yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmulah segala kebajikan. Innaka, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala-galanya. Tidak ada satupun jabatan, mulai dari ketua OSIS, pramuka, ketua P3K, apa tuh di sekolah dulu, KM, senat mahasiswa, komandan menwa, RT, RW, ketua ormas, mau jabatan apapun sampai yang tertinggi di dunia, itu hanya Allah yang menentukan. Bukan karena pintar, bukan karena hebat. Yang bodoh juga ada yang dikasih jabatan oleh Allah. Gak usah mikir siapa-siapa, pokoknya ada yang kurang. Kalau Allah takdir jadi. Karena jabatan bukan tanda kesuksesan, jabatan itu bukan tanda kemuliaan, jabatan itu bukan tanda kehebatan seseorang. Jabatan itu adalah amanah, jabatan itu adalah ujian. Jabatan itu pasti berakhir dan pasti dituntut pertanggungjawabannya di akhirat. Maka sekali lagi suka diingatkan, kan suka ada potret dua ya di kantor-kantor, yang rada awet, yang tengah, ya kan, nggak diganti-ganti dari dulu. Yang potret dipasang itu pasti dicopot, nggak bisa enggak. Tapi tidak berakhir dengan berakhirnya jabatan, pasti di akhirat dituntut. Setiap ucapan, setiap tanda tangan, setiap keputusan balik semuanya. Demi Allah balik kepadanya. Jabatannya tidak lama, tapi hisabnya. Makanya bapak-bapak, saya anjurkan ya, gak usah ambisi jadi presiden lah bapak ya. Pertama,
ya siapa yang mencalonkan, benar. Yang kedua, siapa yang milih juga. Besar kemungkinan istri bapak juga nggak akan milih bapak, ya. Boro-boro ngurus negara, saya aja katanya nggak keurus. Kalau nggak ada takdirnya nggak jadi. Kalau ada takdirnya jadi itu Pak. Tapi kan dipisahkan antara jabatan dengan kemuliaan, misah Pak. Kalau jabatan itu bisa membuat dirinya makin kuat iman dan digunakan untuk menambah amal kebaikan, maka dipasangkanlah kemuliaan. Tapi kalau jabatan itu tidak pakai iman, merusak iman dan merusak yang lain, maka oleh Allah dipasangkanlah kehinaan. Fir'aun kasih jabatan oleh Allah dan menjadi contoh kehinaan, kebusukan. Namrud, ya, sekarang tuh yang sedang di dunia ini perang terus, ya, Israel, itu pasti mati tuh presidennya tuh. Tapi kebayang nanti di akhirat seperti apa balasannya, ya. Gak bisa lari, pasti ada balasan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi, dan Allah menjadikan ghinahu rasa cukup, puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi orang yang akhirat tujuannya tuh bahagia terus Pak, dengan apa yang ada sangat disyukuri, enggak minta-minta ke makhluk. Kalau yang tadi karena dia takut miskin, dia akan minta-minta terus, ya. Walau jabatannya sudah tinggi, dia akan meresana, meresini, minta sana, minta situ, terus saja, karena dibuat faqrahu baina ainai. Jadi tidak usah heran ada yang jabatannya udah tinggi, udah pensiun, udah sangat kaya, tetap aja minta-minta ke sana sini, karena memang dia sangat takut berkurang hartanya. Jadi kayak minum air laut, haus aja terus. Ini penderitaan dan hina, ya. Ini kemarin diceritakan ada seorang supir truk yang kalau ngasih ke siapa yang suka di pinggir jalan malak berseragam, itu sebelum ngasih uang tuh diludahin dulu Pak. Amit-amit, sing cilaka, mencret. Saya tidak menganjurkan begitu, tapi memang waktu ngasihinnya begini, ya, seperti merunduk. Aslinya penuh dengan sumpah serapah, doa-doa buruk, karena dia merasa dirampok hartanya. Itu walaupun pakai pangkat, pakai bawa pistol, borgol, demi Allah dia tidak ada ketenangan dan tidak ada kemuliaan. Oleh Allah dibuat begitu. Makanya kalau orang sudah cita-cita akhirat, nggak ada tuh minta-minta sama orang. Dia lagi susah juga dia sembunyikan, karena Allah tahu dia lagi susah. Tidak perlu menghibah, selalu terhormat, terjaga izahnya. Ini kalau cita-cita akhirat tuh kerja, enggak kerja Pak, malah kerjanya juga profesional. Kenapa? Dalilnya apa? Ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi kalau orang yang pecinta akhirat itu, dia kalau melakukan sesuatu itu selalu semangat untuk hal-hal yang manfaat, baik dunia maupun akhirat, dan sangat kuat doanya dan tidak lemah. Ini ciri orang yang mencari akhirat itu. Dan kalau melakukan sesuatu beyond expectation, begitu. Jadi kalau Bapak ingin tahu pecinta akhirat seperti apa, dia kalau melakukan kebaikan beyond expectation, gaya tapi susah.
kalau melakukan sesuatu di atas ekspektasi orang. Jadi nggak ada malas-malasan. Pecinta akhirat itu lebih rajin daripada pecinta dunia, lebih maksimal. Kenapa? Karena nggak terbebani hatinya. Karena bagi dia bekerja, bisnis, jadi pejabat atau jadi profesional adalah ibadah. Nggak ada kaitan dengan uang. Uang terserah Allah. Nggak ada mikir negatif, nggak ada licik-licikan. Dengar ya hadirin, kalau pejabat tidak jujur, sehari kan 24 jam pakai tidur. Berapa jam sih pejabat itu tidurnya? Oh, ngaku pejabat susah tidur kan, mikirin lawannya. Udah gitu kerja, apa yang dipikirkan pejabat korup yang pecinta dunia? Dia mikir bagaimana selama dia menjabat dia bisa ngambil sebanyak mungkin. Itu nguras pikiran. Udah gitu dia lakukan. Apa selanjutnya? Dia mati-matian berusaha menutupi kejahatannya. Itu makan waktu lagi. Udah mati-matian nyari nggak benar, udah dapat nutupin. Jadi kapan kerjanya? Kapan ngurus negeri ini? Gak mungkin, gak mungkin. Orang yang tidak mengenal akhirat nggak akan benar kerjanya, pasti nggak benar. Karena dia lebih sibuk apa yang akan dia dapatkan buat dirinya. Kalau udah dapat, dia mati-matian menyembunyikan supaya nggak ketahuan, nggak dituntut, nggak ada bahagianya, nggak ada. Hakul yakin. Dan perkara membuka menutup aib itu adalah urusan Allah. Kalau Allah mau buka, buka aja. Bagaimana kalau nggak dibuka sampai tua, tetap aja menderita, takut kebuka, ya kan? Nah, dikubur kebuka. Ada seorang suami udah pensiun, bilang ke istrinya begini, Bu, Bapak mau tobat. Istrinya bahagia sekali. Alhamdulillah, ini yang saya nanti-nantikan. Saya tuh ingin Pak, masa tua kita tuh tenang, Bapak tobat. Ibu siap Bapak tobat? Bukan hanya siap, tapi ini yang saya nanti-nantikan. Baiklah Bu, kita akan kembalikan apa yang saya ambil. Maksud Bapak bagaimana? Udah beda tuh. Rumah ini hasil nggak benar Bu. Hasil saya nggak benar selama saya memiliki jabatan. Maka saya tidak pernah tenang di rumah ini. Lalu kita gimana dong? Yang asli itu yang di Perumnas dulu, itu asli. Jadi kita pindah ke Perumnas Pak, yang benar aja tobatnya gitu. Terus mobil ini di garasi itu semuanya nggak ada yang benar, nggak ada yang halal. Nanti kita pakai apa? Ya itu Honda C70 yang dulu, ingat tidak? Wah, yang benar dong Pak tobatnya, yang asli loh. Nah begitulah ya. Kalau kurang ilmu, tobatnya juga versi dia aja. Maka berbahagialah yang ditangkap, kemudian disita. Nggak susah tuh ngeluarinnya, ya kan? Kalau nggak disita, pusing juga dia nanti. Berat ngelepasin. Saya tidak berharap semua ditangkap, karena nanti nggak jalan, ya kan? Habis semuanya. Dan yang dipenjara, yang ngelola nangkapnya juga habis nanti Pak. Yang saya harapkan segeralah tobat, ya kan? Mumpung ditutupi oleh Allah aib dan dosa kita dan masih ada umur, tobat. Ghina fi qalbi. Nah, yang paling enak yang terakhir ini. Paman kan wajal walam yati min dunya ya rabbana wa man kana fil akhirati yatau
jama'allahu lahu amrahu. Nah, kalau udah akhirat tujuannya, dunia ini akan diatur oleh Allah jadi mudah. Hatinya tenang, selalu merasa cukup, urusannya juga kayak puzzle. Perlu ini ada, mau usaha ada ahli yang bantuin, perlu modal ada yang nitipin modal, jualan ada yang mau beli, harganya malah naik, enak aja. Jadi sholat tidak keganggu, tahajud tidak keganggu, ngapalin Quran tidak keganggu, bisnis jalan ya. Abdurrahman bin Auf juga bisnis ya, tapi enggak ribet, nggak pakai stres, nggak pakai banyak takut saingan, dikasih bersyukur, tidak dikasih ditahan dia sabar, enjoy saja, nggak ada dengki-dengki dengan pengusaha yang lain, nggak ada sikut-sikutan. Ini ya, ada salah seorang yang ikut pilkadal, pemilihan kepala daerah langsung. Ini saya kenal beliau. Orang lain kampanye, lah beliau malah itikaf. Biarinlah, kalau takdirnya ada ya pasti jadi, kalau enggak ya nggak apa-apa, sama aja. Qadarullah jadi Pak. Nah, waktu saya ke daerah beliau, ketemu dengan wakilnya, ternyata kantornya juga di masjid, jadi nerima tamunya tuh di masjid. Saya tanya ke wakilnya, bagaimana itu Pak Wali Kota? Ya itulah beliau, ya nggak? Kerjanya dakwah di masjid, kalau jadi gimana kampanye? Saya, kata wakilnya tuh, jadi kerjaan saya kesana sini. Ya udahlah, begitu jalannya. Beliau punya keyakinan bahwa jabatan itu Allah yang membagikan. Kalau memang Allah kasih pasti jadi. Ya beliau ikhtiarnya adalah jadi orang yang baik-baik saja. Dan ternyata syariatnya wakilnya yang tadinya ikut debat dan sebagainya, dan jadi itu. Waktu kemarin musim pilkada juga sebagian ada yang datang ke pesantren, saya mencalonkan diri, maaf ya saya nggak doain menang. Oh kenapa dulu ada yang didoain menang, sekarang ditangkep jadi maunya doanya semoga diberikan yang terbaik aja, kalau baik sing jadi, kalau nggak baik semoga nggak jadi. Ada kurang enak juga beliau dengarnya. Jadi tuh kemarin datang lagi, jadi kan ya, berarti ini jadi dicoba oleh Allah ya, semuanya Allah yang ngatur. Wa ja'ala ghina fi qalbi wa atathud dunya wa hiya raqimah, dan dunia akan datang kepadanya, wahia, dan dia raqimah, dalam keadaan takluk. Jadi dunia ini ya, yang orang mati-matian nyari, nanti dia dibuat oleh Allah uang, penghormatan, kesehatan, yang dunia yang dicari itu merunduk kepadanya, melayani. Allah yang bikin begitu. Nah itulah para sahabat Nabi, orang-orang soleh. Imam Abu Hanifah tuh kaya raya Pak, pengusaha. Saya nggak enak bicaranya, qadarullah saya juga pebisnis, jadi udah nyobain tuh bisnis dengan pusing, ribet, dan bisnis belajar mengamalkan baru belajar nih ya. Masya Allah ya, dunianya lebih banyakkan sekarang daripada dulu, dan nggak ribet sama sekali Pak. Enak aja, bisa dakwah, bisa ibadah, perusahaannya lancar. Caranya gimana? Allah datangkan para profesional yang jujur, ngelola perusahaan dengan baik. Allah datangkan ahli ini, ahli itu, yang memang ingin menjadikan bisnis itu sebagai ibadah. Allah datangkan klien, Allah mudahkan. Jadi saya mohon maaf ya, walaupun baru belajar mengamalkan, tapi rasanya dunia ini dibuat bertekuk lutut oleh Allah, itu pun ujian. Dan hati kitanya nggak capek mikirin dunia ini, ada syukur,
lagi di ngadain ya nggak apa-apa, diambil ya terserah yang punya ya, semuanya berpahala. Katanya bicara yang paling berbahaya adalah membicarakan diri sendiri, tapi mudah-mudahan ada hikmahnya, karena qadarullah, takdirnya saya Allah takdirkan dari kecil usaha Pak, dari TK tuh, TK jualan jambu tetangga ya, jualan es, SD jualan petasan, maaf ini ya dulu masih boleh legal ya, SMP jualan, selama SMA juga dagang, kuliah juga dagang terus, selesai kuliah kalau ini selesai kuliah saya ijazahnya nggak diambil, jadi silakan yang memeriksa ya ke kampus saja. Asli saya mah nggak ngambil ijazah, kuliah dulu, dah sok aja, kalau mau juga boleh ya. Mulai selesai kuliah dari awal lagi, dari jualan bakso, jualan terus sampai akhirnya Allah menitipkan ya ujian beberapa usaha. Pernah sibuk dengan bagaimana usaha jadi besar maju, stres itu ya, jerawat, sariawan, radang tenggorokan, peang, capek. Tapi sesudah belajar mengamalkan dalil yang tadi, enak. Waktu buat belajar banyak, ibadah tidak keganggu, dakwah tidak keganggu, malah perusahaan jauh lebih sehat sekarang dibanding dulu yang hanya ngandelin nggak pukul lah, capek kan gitu aja. Terima kasih. Kenapa sekarang jadi melongo begini? Kawan-kawan yang menyimak di medsos, insya Allah jam 8 di Al-Azhar atau Asyarif di BSD, kemudian duhur jam 10 di Istiqlal seperti biasa, pekan kedua di Istiqlal. Insya Allah mudah-mudahan ada umur nanti siang bisa jumpa di sana ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga kita bisa mengevaluasi niat kita. Akhirat tujuan itu bukan meninggalkan duniawi, salah ya, malah kita lengket badan dengan dunia tapi hati tidak lengket. Uang itu, maaf, orang yang pecinta akhirat itu cirinya dua, maaf ada yang kelewat. Cinta akhirat itu di dunia ini tidak kagum, tidak mengagung-agungkan dunia, itu satu. Jadi nggak ada kagum-kagumnya, cuma wah dunia punya boleh, gak ada masalah, tapi dia nggak mengagumi. Yang kedua, tidak lengket. Jadi nggak ada beratnya, ya tukang parkir lah, banyak mobil nggak sombong, ganti-ganti juga rileks aja, dia emang nggak ngepek ya kan, diambil sampai habis, nggak sedih, nggak ada beban di hati itu ketika dunia ada tiada. Nah, orang yang pecinta akhirat begitu, karena adanya disyukuri, ditahan dia sabar, diambil dia ridho. Lihat orang lain gak ada dengki-dengkinya, mau ngapain dengki? Allah yang ngebagiin, masa kita yang rewel? Benar? Nah, selamat menikmati sisa umur ini. Bolehkah olahraga? Buat apa olahraga Pak? Ingin kelihatan keren, ada batasnya. Kita olahraga, tubuh ini milik Allah, kita olahragakan dengan baik supaya tubuh ini sesuai ilmunya lebih sehat, lebih berat. Udah gitu kita sakit gak apa-apa ya, kita meninggal enggak ada masalah. Jadi olahraga tuh bukan ingin kelihatan wah ini atlet, enggak bisa ya. Model-model kita gini pakai seragam atlet ketat itu darah nggak ngalir loh Pak ya, udah nggak usah centil. Saya ingat waktu musim sepedaan kemarin, ada yang pemula bersepeda, ingin kelihatan gaya, kacamata sangat hitam sampai mungkin kurang jelas ya. Kemudian wah penampilannya lebih atlet dari yang atlet asli, tapi dua belokan juga udah muntah Pak, jadi kurang keren lah ya. Mak-mak sekarang lagi musim lari, saya ingatkan lagi ya, berjilbab itu adalah ibadah, bukan cuma nutup rambut, tapi tidak boleh ketat. Kalau wanita berpakaian ketat atau laki-laki itu sama dengan berpakaian tapi telanjang.
tidak benar, ya, tidak boleh berpakaian ketat. Ini lelaki yang suka sepedahan juga malu saya lihatnya itu, ngetet kayak gitu ya kan. Bener, saya malah ada jijai lihatnya tuh. Maaf ya, siapa kita teh atlet bukan, bisi mati lagi sepeda. Kita bersepeda tuh ibadah. Kalau ibadah tuh niatnya benar dan caranya benar. Mau ngapain? Udah ngeboseh capek-capek kalau nggak jadi pahala, ya kan? Dan tidak jaminan sehat lagi olahraga tuh. Makanya coba benerin tuh celananya, bajunya, ya. Jangan sampai jadi dosa. Olahraga itu ibadah, niatnya benar, mencari keridhaan Allah, caranya juga benar. Saya mohon maaf ini ya, kalau mau olahraga pakaiannya dibetulin, mak malu lihatnya, apalagi udah sepuh, ketat kan jadi gimana gitu. Saya minta maaf ya. Jangan gitu ketawanya Pak ya. Udah diam, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Udah, kita nggak usah memaksakan diri. Olahraga yang jadi amal soleh, ya. Bisnis juga kalau udah senior seperti ini, udahlah, ya. Mau apa lagi? Syukurin yang ada. Jangan sampai kehilangan waktu ke masjid, jangan sampai kehilangan waktu tahajud, jangan sampai kehilangan waktu untuk baca Quran gara-gara bisnis. Apa? Kita bisnis untuk menambah amal soleh kita, nambah biaya sedekah, ya. Nggak usah ribet. Yang banyak cicilan, aduh saya ini berat cicilan mobil, jual. Kok dijual harganya murah? Jangan jual, aneh ya nggak? Pilih salah satu atuh. Nggak usah maksa-maksain diri pengen dinilai orang kaya, keren, hebat, elit. Nggak ada apa-apanya. Bela-belain kita nyicil ini, nyicil itu. Dengerin ya, kalau kita nyicil pengen dipuji orang, yang muji itu nggak pernah bantuin cicilannya, ya kan? Kita aja yang nyesek. Ibu nyicil 36 bulan, ya nggak? Ya jadi makanan anak-anak dipakai nyicil tas. Udah gitu disangka teman-teman KW lagi, menderita. Yalah, nggak usah pusingkan omongan orang kalau kita serius ke Allah, ya. Pasti ada kok yang menghina, yang tidak suka ke kita, yang memfitnah. Nabi aja sempurna segala-galanya, ada yang tidak suka, betul tidak? Ada yang menghina, ada yang memfitnah, ada yang memusuhi. Apalagi kita yang hina betulan, masa nggak ada yang menghina? Biasa aja lah. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, semoga ada hikmahnya. Selamat menafakuri, semoga akhiratlah yang menjadi tujuan kita, dan kita di dunia ini kita sempurnakan sebagai amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.